Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, beberapa waktu lalu menggelar diskusi serius dengan Wali Kota Cirebon terkait kondisi Gedung Sekretariat Daerah, Setda, Kota Cirebon. Dalam pertemuan tersebut terungkap fakta penting mengenai pembangunan gedung yang menggunakan anggaran APBD sebesar 86 miliar rupiah pada tahun 2016 hingga 2018. Tim ahli dari Politeknik Negeri Bandung, Polban, melakukan uji kelayakan dan menemukan banyak persoalan konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis dan keamanan. Gedung Setda dinyatakan rawan roboh saat gempa berkekuatan skala Richter 5 hingga 6 jika tidak dilakukan rekonstruksi dan penguatan struktur dengan anggaran tambahan sekitar 15 miliar rupiah, yang direncanakan paling lambat pada 2026. Diskusi ini membuka tabir dugaan korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik. Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari Kota Cirebon, M. Hamdan S., mengumumkan penetapan mantan Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Setda tahun anggaran 2016-2018. Dalam konferensi pers di Kejari Kota Cirebon, Nasruddin tampil mengenakan rompi tahanan merah bertuliskan, Tahanan 28 Kejari Kota Cirebon. Ia diduga memerintahkan tim teknis kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani berita acara proyek yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal sebenarnya hingga Desember 2018 pekerjaan belum rampung. Selain Nasruddin, Kejari telah menetapkan 6 tersangka lain yang terdiri dari pejabat dinas dan kontraktor pelaksana. Audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menunjukkan adanya kerugian negara sebesar 26 miliar rupiah akibat pengurangan kualitas material dan manipulasi progres pengerjaan proyek. Ada pula denda keterlambatan senilai 11 miliar rupiah yang belum sepenuhnya disetor. Wali Kota Cirebon mengakui adanya kendala dalam merealisasikan perbaikan gedung tersebut karena butuh anggaran besar dan persetujuan berlapis dari berbagai pihak. Deddy Mulyadi mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang optimal dan tidak dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas yang berlebihan. Melalui komunikasi intensif antara pemerintah provinsi dan Kota Cirebon, diharapkan kasus korupsi ini bisa diusut tuntas dan pembangunan Gedung Setda dapat berjalan baik untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan para aparatur sipil negara. Kasus ini menjadi momentum penegasan bahwa tata kelola keuangan dan pembangunan daerah harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat demi pelayanan publik yang berkualitas. Gedung Setda. Ya, warisannya banyak banget lah. Nah, Gedung Setda kenapa? Gedung Setda kemarin hasil daripada uji ahli dari Polban, Pak. Oh, berarti sudah kerugian negara dong kalau udah Polban. Iya, Pak. Jadi, Artinya sudah penyidikan. sudah ya, sudah mulai penyidikan, Pak. Iya, kalau Polban kalau gitu kan sudah penyidikan. Iya. Kalau udah kerugian negara berarti sudah ada penyidikan. Iya. Nanti berarti sebentar lagi penetapan tersangka. Iya, seperti itu, Pak. Jadi gedung itu dibangun oleh anggaran siapa? Dibangun oleh anggaran APBD. APBD kabupaten. Terus? Kota, Pak. Oh iya, kota, ya, Pak. Kota. Lapan. Pemegang tendernya siapa? Pemegang tendernya? Nah, pemegang tendernya saya Nggak tahu. jelas tuh, Pak. Oke, oke. Dibangunlah, nilai kontraknya berapa? 86 miliar. Ya gede lumayan lah. Iya. 86. Terus hasil penyidikan dari kejaksaan itu diindikasikan ada kerugian negara. Iya. Konstruksi bangunnya memenuhi syarat nggak? Tidak. Tidak layak. Iya, jadi dari konstruksi, Pak, sebagian yang konstruksi itu tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Iya. Kemudian tidak memenuhi persyaratan. Kemungkinan tidak memenuhi persyaratan berarti gedung itu kalau kena gempa Kalau kena gempa sih dengan ininya masih kuat, Pak. kuat. Dengan sudah disimulasikan dengan tim ahli itu masih kuat. Cuma memang kalau maunya dibiarkan saja itu kena gempa sekali yang 6 skala Richter aja roboh, Pak. Kalau tidak direkonstruksi ulang. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Kalau itu dibiarkan tanpa rekonstruksi, dimungkinkan tidak tahan gempa. Betul. Walaupun 6 skala Richter. Iya. Oh. 5-6 itu ya kalau nggak di. Nah, solusinya oke, urusan kerugian negara, Iya. urusan kejaksaan, urusan Iya. penyidik, bukan urusan kita. Betul. Saya ngomongin bangunannya. Iya. Berarti kan harus rekonstruksi ulang. Betul. Nah, Perkuatan struktur. itu rekomendasi daripada tim ahli kemarin ada penguatan struktur di beberapa titik, Pak, dan itu sudah Kan uang yang digunakan untuk bangunan 67%. Ngambil untungnya gede banget. Nah, itu. Tinggal ngambil untuknya gede banget sendiri enggak. Artinya kontraktor aja. Karena di audit BPK
itu nanti itu gitu Pak. Jadi tidak bisa, oh ada barangnya, nggak bisa begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.